Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, he is risen, he is alive, dia hidup. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saya berpikir ketika baca ini, apakah yang seandainya terjadi bila Yesus Kristus tidak bangkit? Ini sebuah pertanyaan, apa seandainya terjadi bila Yesus Kristus tidak bangkit? Alkitab berkata bahwa sia-sialah pemberitaan Injil Kristus bila ia tidak bangkit dari kematian. Dan sia-sialah juga iman semua orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 berkata begini, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andaikan Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah Injil disampaikan, sia-sialah juga iman kita, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17 lompat, dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi hari ini saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin. Dan kebangkitannya itu memberikan arti dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus memberikan arti dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar pagi hari ini tentang He is alive, dia hidup, Yesus hidup, maka apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Yang pertama kita belajar bahwa kebangkitan Kristus itu membuat saudara dan saya tidak takut menghadapi maut. Kenapa? Sebab maut telah dikalahkannya. Amin. Manusia sangat takut dengan kematian, tapi Yesus mati dan mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus Kristus mengandung arti bahwa ia telah mengalahkan maut. Saudara, bagi orang percaya, kematian itu tutup mata, buka mata, dan dia lihat Tuhan. Kita tidak takut dengan maut. Amin. Karena Yesus telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan kepada kita, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan saudara datang dari Yesus bangkit dari kematian. Jadi sebagai orang percaya, maka kita tidak boleh takut menghadapi maut. Haleluya. Ada banyak orang saudara, beberapa kali saya temukan, ada orang yang ketika dia mau meninggal, dia begitu takut dengan kematian. Tapi beberapa kali juga saya lihat bahwa ada orang yang meninggal sangat tenang. Saya baca sebuah buku ketika ada seorang tokoh Kristen yang sungguh-sungguh ketika dia mau meninggal, dia minta kumpul keluarganya, suami dengan
anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, dan dia minta, nyanyikan lagu, Then Sings My Soul. Dan ketika mereka nyanyi, dia mengangkat tangan yang sudah tidak kuat. Dan ketika lagu itu selesai nyanyi, maka dia pun kembali kepada Bapa di sorga. Dia tidak takut menghadapi maut, sebab maut telah dikalahkannya. Bapak Ibu tahu bahwa Adam yang pertama membawa seluruh manusia. Ketika jatuh dalam dosa, maka Adam yang pertama membawa semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus adalah Adam yang terakhir. Yesus kita adalah Adam yang terakhir, telah membawa seluruh manusia kepada hidup yang kekal melalui kebangkitannya. Saya ulangi lagi bahwa Adam yang pertama, ketika jatuh dalam dosa, membawa seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, dikuasai oleh ketakutan dan kematian. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, telah membawa seluruh manusia kepada hidup yang kekal melalui kebangkitannya. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena maut telah dikalahkan, maka kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi takut kepada kematian. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Saya tidak perlu lagi takut akan kematian. Kematian merupakan suatu keuntungan bagi orang percaya. Karena kematian tubuh jasmani ini membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara dan saya sebagai orang percaya, yang pertama adalah kita tidak lagi takut dengan kematian karena Yesus telah mengalahkan maut. Yang kedua, kita hidup di dalam kuasa Allah. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus. Matius 28 ayat 18 berkata, Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Yesus berkata, dia berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kita ada di bumi ini, ingat segala kuasa ada di dalam nama Yesus. Dan ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Anda menerima kuasa itu. Dan Alkitab berkata, dan sesudahnya Tuhan Yesus memberi perintah, yaitu amanat agung. Nanti kalau kita lihat ayat 19 sampai ayat yang ke-20, amanat agung, memberi perintah amanat agung kepada murid-murid, supaya mereka pergi memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis di sini baptiso, ya, bukan rantiso, tapi baptiso. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku, dikatakan ayat 20 berkata begini, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus adalah penguasa atas segala sesuatu. Dan kuasa itu ia berikan kepada murid-muridnya. Penyertaan Tuhan bukan cuma di dalam saudara dan saya, di dalam kedudukan, dalam harta, dalam kekayaan kita. Penyertaan Tuhan, Tuhan berikan karunia kepada saudara, kesehatan kepada saudara, perlindungan kepada saudara. Bahkan ia memberikan juga kepada murid-muridnya kuasa. Dan segenap orang percaya untuk memanifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Tujuannya Tuhan berikan kepada kita kuasa, yaitu menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ingat, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Kehidupan Kristus adalah kehidupan kita juga. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk mentahirkan orang kusta, untuk mengusir setan-setan. Dan itu adalah perintah Tuhan kepada kita, untuk kita pakai kuasa Tuhan itu dalam setiap pelayanan. Amin. Pelayanan tanpa kuasa itu namanya kematian rohani. Haleluya. Pelayanan tanpa kuasa itu adalah kematian rohani. Jadi setiap pelayanan, saudara dan saya harus berjalan dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan Yesus kita pakai untuk berperang melawan roh-roh jahat, yaitu kuasa iblis yang bekerja di dunia ini. Saudara, Tuhan berikan kepada kita kuasa karena kebangkitannya. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita berjalan dalam kuasa Allah dan memakai kuasa itu dalam kehidupan kita, supaya kita hidup dalam kemenangan besar. Semua tantangan, semua pergumulan, dan apapun yang masalah yang saudara dan saya alami, bahkan kuasa iblis sekalipun tidak akan dapat mengalahkan kita, sebab ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dalam kebangkitannya, Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Amin.
Dan bagi kita orang percaya, bahwa ketika Anda dan saya sudah dibaptis Roh Kudus, maka Tuhan telah memberikan kepada saya dan Anda kuasa untuk Anda melayani Dia dengan karunia-karunia-Nya. Ada 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi yang Tuhan berikan kepada saudara. Semuanya harus dipakai. Saya lihat bahwa ada orang yang ketika lihat orang kesurupan, setan dia lari. Padahal dia anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi saya juga lihat ada orang yang ketika melihat orang sakit, dia doakan dan orang sembuh. Orang yang kerasukan, dia doa dan roh jahat pergi meninggalkan orang itu. Dia menumpangkan tangan di atas kepala seseorang dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia menumpangkan tangan di atas orang yang lumpuh dan lumpuh berjalan. Di atas orang yang tuli dan tuli mendengar. Di atas orang buta dan buta melihat. Ada kuasa Allah yang menyertai pelayanan mereka. Kenapa? Karena Yesus bangkit untuk memberikan kepada kita segala kuasa dan otoritas. Yang ketiga, kita mengalami perubahan hidup secara rohani. Amin. Yesus bangkit supaya kita mengalami perubahan hidup secara rohani. Roma pasal 6 ayat 5 dan 6 berkata begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 5 dan 6, kita telah dipersatukan dengan kematiannya. Telah dipersatukan bukan cuma dengan kematiannya, tapi kita juga telah dipersatukan dalam kebangkitannya. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan saya dipersatukan dalam kematiannya, tapi juga dipersatukan di dalam kebangkitannya. Dipersatukan dengan kematian berarti kita telah mati bagi dosa. Kita telah mati bagi keinginan-keinginan dosa. Dari keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita telah mati atas semuanya. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib seperti hari Jumat kemarin, Anda dengarkan kembali khotbah saya tentang tetelestai. Ketika Yesus berkata, "It is finished, it's complete." Maka itu bukan perkataan kelemahan, itu bukan perkataan kekalahan, itu bukan kelemahan secara manusiawi, karena begitu penderitaan yang begitu sangat dialami, lalu dia berkata sudah selesai, tidak. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang paling agung yang pernah diucapkan oleh seorang laki-laki kepada manusia, kepada orang berdosa, itu perkataan Tuhan Yesus, yaitu sudah selesai. Ini merupakan kata Yunani yang dipakai, diambil oleh Yesus. Lalu dia ucapkan ini sebagai tanda, sebagai proklamasi keselamatan, proklamasi kemenangan, proklamasi bahwa Anda dan saya sudah menang di atas keinginan-keinginan dosa. Dipersatukan dengan kebangkitan berarti saudara dan saya hidup di dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru bukan konform, tapi transform. Hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang lama, yang kemarin marah, hari ini jadi sabar. Yang kemarin hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kekudusan. Yang kemarin malas ibadah, sekarang Anda dan saya rajin ibadah. Yang kemarin malas berdoa, sekarang Anda rajin berdoa. Yang kemarin sudah hidup dalam tipu-tipu, sekarang Anda hidup dalam kejujuran. Itu namanya hidup yang baru. Amin. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita menjadi hidup yang baru. Dan hidup kita sekarang ini bukanlah milik kita lagi. Kitab Galatia mengatakan bukan lagi tentang kita, tapi melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kalau kita hidup bukanlah milik kita lagi, melainkan kita hidup karena kita persembahkan hidup kita, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20, Alkitab berkata bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi sebagai milik Tuhan, maka kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita harus hidup dalam kesempurnaan. Kalau saudara melayani, harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Anda harus tahu bahwa semua yang Anda tampilkan itu adalah yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Beri yang terbaik, karena kalau kita belajar tentang perjanjian lama, bahwa korban yang diberikan bukan korban yang cacat. Domba tidak boleh domba yang cacat. Kambing tidak boleh kambing yang cacat. Tapi semua yang diberikan adalah yang sempurna bagi Tuhan. Kita harus berbuah, buah-buah rohani, dan tidak lagi hidup di dalam tabiat dan kebiasaan dosa. Kenapa? Karena hidup yang baru. Kematian Kristus
kalau kita maknai, maka itu membawa sebuah perubahan besar dalam hidup kita. Saya percaya menjadi orang Kristen itu adalah perubahan, bukan perubahan di wajah saudara, bukan perubahan di rambut, perubahan di baju, tapi perubahan hati. Tuhan akan berikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita, sehingga kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya ada lagu Pentakosta yang lama berkata, sebab dia hidup ada hari esok, dia hidup ada pengharapan, dia hidup ada kekuatan. Kalau Bapak Ibu belajar kematian Kristus, adalah yang pertama, bahwa maut tidak dapat menahan dia. Dia adalah sang hidup. Dan yang kedua, ketika dia datang selama 3 hari dalam kerajaan maut, dia merampas seluruh kunci-kunci yang direbut setan dari Adam yang pertama. Dan Yesus ambil seluruh kunci-kunci itu. Hari ini setan punya kerajaan, punya pintu gerbang, tapi setan nggak punya kuncinya. Berarti saudara dan saya setiap waktu Anda bisa datang merampas keluargamu yang belum diselamatkan, yang ada dalam dosa, yang hidup dalam kegelapan, yang dikuasai roh jahat, yang dikuasai alkohol, yang dikuasai free sex, yang dikuasai oleh drugs, yang dikuasai oleh kehidupan yang pergaulan yang buruk, yang dikuasai oleh sakit hati, cinta akan uang, yang dikuasai oleh hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Anda bisa datang dan merampas mereka. Sebab setan punya kerajaan, punya pintu gerbang, tapi tidak punya kuncinya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16, Alkitab berkata begini, Tuhan berkata kepada Petrus, aku memberikan kepadamu kunci-kunci, termasuk dalamnya kunci berkat, pintu-pintu yang terbuka, kunci terobosan, kunci kemenangan, untuk Anda dan saya membawa kemenangan, pemulihan, karena kebangkitan Kristus. Dan tidak lagi hidup di dalam tabiat dan kebiasaan dosa. Kita jadi pemenang kehidupan karena Kristus bangkit. Dan hal yang keempat adalah kita bersemangat Yesus bangkit dalam melayani Tuhan. Saya percaya bahwa kalau orang mengerti tentang kebangkitan Yesus, dia tidak melayani asal-asalan. Dia tidak melayani karena ingin dia mendapatkan sesuatu. Dia tidak melayani karena ingin dipuji. Tapi dia melayani karena dia tahu dia membalas kasih dan cinta Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau hari ini kita melayani dan kita dapat sesuatu, sebenarnya kita nggak layak. Bahkan sampai mati pun kita masih berhutang. Saudara dan saya kalau bisa menyembah Tuhan, kalau saya bisa berkhotbah, sebenarnya nggak layak. Kalau saya pergi pelayanan dan orang kasih saya persembahan kasih, saya rasa saya nggak layak terima itu. Karena kalau saya sudah bisa melayani Tuhan, itu anugerah luar biasa. Tapi kalau sampai saya dikasih sesuatu, itu anugerah. Saya harusnya bersyukur dan saya harus semangat dalam melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal yang ke-21, kalau kita baca ayat ini diceritakan bagaimana para murid sedang mencari ikan. Ketika Yesus mati, murid-murid kecewa dan mereka pergi kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka pergi jadi nelayan kembali dan menangkap ikan. Dan Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka semua. Dan Alkitab mengatakan begini, Tuhan tanya, adakah padamu lauk pauk? Dia datang kepada kehidupan, kebutuhan dasar mereka. Adakah padamu lauk pauk? Mereka kembali kepada kehidupan lama, karena mereka pikir dalam melayani Tuhan mereka nggak dapat apa-apa. Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang melakukan perkara-perkara besar sudah mati dan tidak bangkit lagi. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa penampakan Yesus bukanlah penampakan hantu, tetapi penampakan akan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Atau Alkitab berkata itu adalah tubuh kemuliaan. Tubuhnya yang bangkit itu adalah yang nampak pada murid-muridnya. Atau tubuh kemuliaan. Para murid yang tadi merasa patah semangat, karena mereka lihat Tuhan mereka, yang mereka puja-puja itu, disalibkan dan mati. Kembali dibangkitkan semangatnya. Karena mereka melihat bahwa Tuhan yang mati itu bangkit dari antara orang mati dan hidup. Ia sudah bangkit. Oleh karena itu, saudara dan saya kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan setia sampai mati. Amin. Para rasul begitu semangat memberitakan berita kebangkitan Kristus dan penebusan bagi semua manusia. Kalau Bapak Ibu belajar Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul pasal yang ke-7, murid-murid mereka jalan dan melakukan mujizat. Dan Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 7, beberapa ahli teologi berkata jumlah orang percaya yang ada di Yerusalem kurang lebih 150.000 sampai 200.000 orang. Dan Tuhan berkata bukan cuma dari Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi mereka hanya fokus hanya ke Yerusalem.
Lalu Tuhan izinkan penganiayaan datang, sehingga akhirnya Injil tersebar sampai ke seluruh bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan mau saudara dan saya bersemangat melayani Tuhan. Para pemimpin ditangkap, mereka disalibkan, dikasih makanan singa, mereka dibunuh, beberapa jadi martir. Tapi itu tidak mematahkan semangat mereka, tapi itu menjadi semangat bagi mereka memberitakan Injil. Bagi mereka setiap orang jadi martir, itu adalah seperti pupuk yang akan menyuburkan tanah penginjilan, tanah untuk memperluas Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kerajaan boleh berganti, kerajaan-kerajaan besar yang menentang kerajaan Allah sudah roboh, sudah mati, rajanya sudah mati. Firman Tuhan masih ada sampai hari ini, Injil masih diberitakan sampai hari ini. Dan kenapa? Ia sudah bangkit. Oleh karena itu, kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan, setia sampai mati. Bagaimana dengan kita hari ini? Masih semangatkah kita melayani dan mengiring Tuhan? Masih semangatkah kita datang dan melayani Tuhan? Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melayani, apakah Anda melayani karena jadwal? Apakah Anda melayani karena sebuah kebiasaan? Ataukah Anda melayani dari hati yang cinta akan Tuhan? Mari arahkan mata iman kita kepada Yesus. Tanggalkan semua dosa dan kekhawatiran serta keinginan duniawi. Bangkit lagi untuk selalu semangat melayani Tuhan. Amin. Kita bersuka cita oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan kita. Bahwa ketika Yesus bangkit, maka saudara dan saya, iman saudara tidak sia-sia. Kepercayaanmu tidak sia-sia. Kecuali kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kebangkitannya juga memberikan kepada kita pengharapan. Dan jaminan yang pasti akan kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Saya percaya pagi hari ini, seluruh semesta, seluruh bumi ini sedang merayakan Paskah. Menjadi sebuah korban yang berbau harum untuk mengingatkan kembali bahwa kerajaan maut tidak bisa menahan kehidupan yang dimanifestasikan oleh Yesus. Dan hari ini, manifestasi itu adalah setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Bahwa kita tidak takut menghadapi maut, sebab maut telah dikalahkannya. Kita hidup dalam kuasa Allah. Kenapa? Karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus. Dan yang ketiga, kita mengalami perubahan hidup secara rohani. Dan yang keempat, saudara dan saya, kita bersemangat dalam melayani Tuhan. Hari ini kalau ada yang putus asa, tidak semangat lagi, ayo semangat melayani Tuhan. Sebab Yesus hidup dan ada hari esok. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan, katakan saya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta musik menyanyikan lagu sebab Dia hidup, ada hari esok. Dan saya minta para pelayan Tuhan yang onsite, mari siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapa di sorga, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami tahu Yesus hidup. Dan kami tidak takut dengan kematian. Karena Yesus telah mengalahkan kematian. Kami tahu segala kuasa di bumi dan di sorga dalam tangan. Kami tahu kematian-Mu merubah hidup kami. Dan kami tahu kematian-Mu, kebangkitan-Mu, itu memberikan kepada kami semangat untuk kami melayani Tuhan. Layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani secara onsite, kami yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Kami akan menerima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin.